Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan tangan Tuhan selalu. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak datang kepada Tuhan untuk memohon kekuatan dan pimpinan tangan-Nya. Untuk itu, saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh dan memohon pimpinannya yang kudus untuk bisa menaungi hati dan pikiran kita, agar kita bisa menerima apa yang menjadi sapaan Tuhan buat kita hari ini. Mari Bapak Ibu Guru dan para siswa kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk istirahat yang Tuhan anugerahkan kepada kami sepanjang malam ya Tuhan hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar ya Tuhan, dan pulih kembali ya Tuhan setelah beraktivitas sepanjang hari kemarin. Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami mau mendengar yang menjadi pimpinan tangan Tuhan melalui firman dan renungan yang akan kami baca dan perdengarkan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa menyelami kasih Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Dan fokusnya adalah ayat yang kedua. Demikian ayat yang kedua. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buka mata, buka telinga. Bunda Teresa dikenal sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Beliau adalah seorang biarawati Katolik Roma yang mendirikan misionaris cinta kasih. Selama lebih dari 47 tahun, ia melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, dan orang-orang sekarat. Bunda Teresa menjadi terkenal di dunia internasional untuk pekerjaan kemanusiaan dan advokasi bagi hak-hak orang miskin dan tak berdaya. Misionaris cinta kasih terus berkembang sepanjang hidupnya. Pada saat kematiannya, ia telah menjalankan 610 misi di 123 negara, termasuk penampungan dan rumah bagi penderita HIV/AIDS, lepra, dan TBC, program konseling untuk anak-anak dan keluarga, panti asuhan, dan juga sekolah. Pada tahun 1979, ia menerima penghargaan Nobel Perdamaian yang memiliki misi memberikan perlindungan bagi mereka yang sudah tidak punya siapa-siapa. Pemerintah, organisasi sosial, dan tokoh terkemuka telah terinspirasi dari karyanya. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi dalam sejarah. Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian, firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita panggilan yang dihayati oleh Elisa sebagai Nabi Tuhan. Panggilan tersebut adalah panggilan untuk menjadi solusi bagi orang lain. Panggilan serupa juga dimiliki oleh Bunda Teresa. Kehadirannya adalah solusi bagi mereka yang terpinggirkan, terabaikan, dan tiada kuasa. Apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa sungguh luar biasa dan mengingatkan kepada kita beberapa hal. Pertama, ada banyak masalah sosial yang ada di sekitar kita.
Dan yang kedua, apapun kita dan siapapun kita di dalam masyarakat, kita terpanggil untuk berbuat sesuatu atau menjadi solusi yang terbaik untuk masalah sosial di dalam kehidupan. Maka dari itu, ikutilah apa yang menjadi panggilan kita dan yakinlah bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai seperti Ia menolong dan menopang Bunda Teresa dan Elisa dengan caranya. Demikian yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian, kita bersatu hati kembali di dalam doa. Ya Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan buat Engkau menyapa kami pada hari ini, di mana kami belajar ya Tuhan untuk menjadi solusi di dalam kelompok masyarakat ataupun dari setiap posisi yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami, entah itu sebagai siswa, sebagai guru, dan dalam hal apapun Tuhan yang kami lakukan, dalam pelayanan kami di gereja kami ataupun dimanapun Tuhan tempatkan, kami menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi masalah ya Tuhan. Hari ini kami belajar ya Tuhan bahwa sebenarnya banyak di sekeliling kami yang menjadi masalah ataupun ada potensi masalah. Tuhan ajari dan berikan kami hikmat untuk jeli melihat itu dan menjadi solusi ya Tuhan, bukan menjadi masalah. Terima kasih ya Tuhan buat Engkau menyapa kami, mengingatkan kami ya Tuhan, peran kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Dan sudah selayaknya kami ya Tuhan yang sudah Engkau selamatkan ini, melakukan bagian kami yang terbaik sebagai wujud syukur kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sosok Bunda Teresa dan Nabi Elisa yang menjadi contoh bagi kami hari ini, bagaimana menjadi solusi di dalam masalah yang dihadapi di sekeliling kehidupan mereka. Biarlah kami memiliki hati, pikiran, dan panca indera yang peka ya Tuhan, untuk melihat dan merasakan masalah yang ada atau potensinya ya Tuhan di sekitar kami, dan kami ambil bagian melakukan aksi nyata ya Tuhan untuk menjadi bagian dari solusi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami, seluruh firman dan renungan yang kami baca dan dengar setiap harinya ya Tuhan, yang menjadi reminder bagi kami dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam proses pembelajaran, proses mengajar yang kami lakukan meskipun secara virtual. Mampukan kami ya Tuhan para guru untuk memberikan yang terbaik, sebagaimana Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang luar biasa di tengah kondisi pandemik sekarang ini Tuhan. Engkau kiranya Bapa yang memampukan kami, para guru, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para siswa kami. Demikian juga ya Tuhan, anak-anak kami yang kami kasihi, Engkau kiranya ya Tuhan melingkupi mereka dengan keseriusan di dalam belajar walaupun mungkin tidak terpantau oleh para guru, atau mungkin mereka tidak terpantau juga ya Tuhan oleh orang tua masing-masing. Kiranya kesehatian mereka, keseriusan, dan independen dalam belajar ini Tuhan, mereka manfaatkan Tuhan untuk menjadi bertanggung jawab ya Tuhan. Agar semua pembelajaran ini berlangsung dengan baik. Demikian juga kami berdoa buat jaringan yang kami pakai juga memberikan pelayanan yang baik juga ya Tuhan, agar komunikasi atau proses pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar. Engkau juga Tuhan yang kiranya memberkati keluarga yang berpisah dengan kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau kiranya ya Tuhan yang memberkati dalam segala apapun yang dilakukan. Dan pertemukan kami kembali ya Tuhan sore atau nanti malam dalam sukacita yang dari Tuhan bersama keluarga kami. Secara khusus ya Tuhan kami juga berdoa
Buat di antara kami ya Tuhan yang berulang tahun, kami membawa anak-anak kami, buat Frederick Christopher Tamrin, Marvel Immanuel Susanto, Carol Angel Herdani, Clio Nirel Marvelin, Gemail Ragat Dedi Sutanto, Jennifer Tan, Ricky Owen, Elizabeth Iren, Christophorus Stanislaus, dan Alvin Joshua Vinata. Kami berdoa buat anak-anak kami ini Tuhan menjadi anak-anak yang bisa Tuhan banggakan dan Tuhan pakai di dalam usia remaja mereka untuk melayani dengan kesungguhan hati mereka, dan Tuhan semakin bentuk mereka ya Tuhan bagaikan bejana yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi bejana yang baik dan berkualitas ya Tuhan di mata-Mu. Berdoa ya Tuhan agar mereka juga Engkau tambahkan hikmat dan kepintaran, kesehatan dan kekuatan untuk bisa terus ya Tuhan menempuh segala proses pembelajaran untuk menggapai cita-cita di masa depan mereka. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang berkati kami terus ya Tuhan melimpah dengan tenaga, dengan kekuatan dan kesehatan di tengah kondisi pandemik ini Tuhan. Yang kami rindukan ya Tuhan segera berakhir ya Tuhan di dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Berkati para medis, garda terdepan, berkati juga ya Tuhan perusahaan-perusahaan farmasi dan juga pemerintah-pemerintah di seluruh dunia yang diharapkan bisa bekerja sama satu sama lain ya Tuhan untuk mencari solusi dari permasalahan pandemik yang secara global dirasakan oleh seluruh dunia Tuhan pada saat ini. Kami rindu Tuhan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menunjukkan jalan bagi kami ya Tuhan untuk bisa keluar dari kondisi ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami mau beraktivitas segera Tuhan setelah ini Tuhan. Inilah doa syukur kami dan doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Melalui Putramu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.